Pagi semuanya. Sehat semua? Sehat. Ini di kelas Madya 3. Silakan manajernya dipimpin doa terlebih dahulu. Kita bisa berdoa. Amin. Amin. Allah, terima kasih. Mengucap syukur atas permintaan pada hari ini. Pada hari ini kami semua akan memulai pembelajaran kami kiranya memberkati kami hingga memudahkan kami untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Amin. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sesuai dengan hasil angket kalian kemarin di CM kemarin. Nah, Bapak masih banyak menemukan dari kalian itu belum bisa membawa diri kalian sendiri di masa depan. Jadi untuk pembelajaran kali ini Bapak akan memberikan wawasan tentang memotivasi kalian untuk bisa berdiri sendiri di kelak di masa depan. Dan sebelum kita masuk ke materi, mungkin sebagian ini Bapak lihat kayaknya ada yang ngantuk, ada yang masih bingung mau ngapain. Gimana kalau kita SBD dulu? Mau? Jadi untuk SBD-nya itu bos berkata. Udah ada yang pernah tahu bos berkata? Ya. Paham? Bisa dimulai? Bisa. Silakan kalian berdiri semua. Untuk gamenya itu nanti tidak ada hubungannya. Silakan kalian berkonsentrasi yang tujuannya adalah melatih diri kalian untuk mandiri. Gimana kalian mendengarkan seorang pemimpin kalian? Bisa dimulai? Bisa. Bos berkata angkat tangan. Bos berkata pegang kepala. Bos berkata ya, tepuk tangan. Lagi. Dan untuk materinya, kita untuk hari ini akan membahas tentang membentuk pribadi. Ada yang tahu nggak pribadi mandiri itu apa? Apa sih pribadi mandiri? Pribadi mandiri. Pribadi yang bertanggung jawab. Bisa angkat tangan? Gimana? Pribadi yang bertanggung jawab. Pribadi yang bertanggung jawab. Ada lagi? Pribadi yang bertanggung jawab dengan diri sendiri. Ada lagi? Nah, jadi pribadi mandiri itu adalah pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas diri sendiri, atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Nah, ada beberapa macam dari pribadi mandiri. Kita harus memiliki beberapa visi, misi, dan target. Visi dari pribadi mandiri itu apa? Ada yang tahu? Tujuan. Nah, visi dari pribadi mandiri itu bisa tujuan, bisa gambaran untuk masa depan. Kemudian misi pribadi mandiri itu apa? Ada yang tahu? Nah, jadi untuk misi dari pribadi mandiri itu adalah tindakan dari visi yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir target
pasti kalian udah tahu target yang seperti apa menjadi seorang pribadi yang mandiri ke depannya. Seperti apa kalian pasti tahu. Jadi untuk targetnya, target pribadi mandiri itu kita harus mandiri ke depannya. Jangan ketergantungan dengan orang lain. Kemudian karakteristik pribadi mandiri bisa terlihat yang kelihatan bisa dibacakan. Yang pertama ada pribadi yang mandiri itu harus mau belajar dan berlatih. Kemudian yang kedua menempatkan gambaran hidup yang diinginkan. Merupakan suatu gambaran di mana kita harus menyusun rancangannya itu kemudian sebagai penopang dalam hidup kita gambarannya. Kemudian yang ketiga ada berani mengarahkan kegiatan hidupnya. Berani mengarahkan adalah di mana kita harus terarah dengan apa yang kita mau. Jangan menyelewengkan diri ke hal-hal yang buruk. Kemudian yang keempat, berani menyusun langkah kegiatannya melalui tahapan yang realistis, berproses dan membutuhkan waktu. Jadi untuk menyusun langkah kegiatannya, kita harus realistis, kemudian harus bersabar dengan proses dan membutuhkan waktu. Dan yang kelima ada berani mengatur dan mengelola waktu dan kesempatan. Mengelola waktu, biasanya dari kalian untuk menjadi pribadi yang mandiri sering membuang waktu atau tidak? Tidak, ada yang tidak, ada yang sering membuang waktu. Biasanya untuk membuang waktunya ini seperti apa? Main HP, ketergantungan dengan orang lain. Itu termasuk dari kurangnya kita mengelola waktu. Kemudian berani menata dan menjaga diri. Dan yang ketujuh ada berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dan yang kedelapan berani mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas dan bijak. Dan yang kesembilan berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain. Nah, berikut adalah karakteristik pribadi yang mandiri. Sudah menerapkan semua atau belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kebanyakan belum. Dan yang berikutnya ada sifat yang mencerminkan kemandirian. Sifat yang mencerminkan kemandirian yang pertama ada bertanggung jawab. Seseorang yang mandiri itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas diri sendiri, kemudian bertanggung jawab atas tindakan kita. Dan yang kedua ada mampu mengatasi kesulitan. Di mana seorang pribadi yang mandiri harus mampu mengatasi kesulitan, mengatasi masalahnya itu sendiri tanpa ketergantungan orang lain. Dan yang ketiga ada mengenal kemampuan diri sendiri. Kemampuan diri sendiri itu seringkali kita tidak tahu mau kemana arahnya, mau kemana planning kita ke depan untuk mengatur diri kita supaya kita mandiri. Itu biasanya dari kalian mengenal kemampuan diri sendiri itu sering kali kalian merasakan yang kayak masih bingung menjadi pribadi yang mandiri itu seperti apa. Benar apa enggak? Dan yang selanjutnya senantiasa berpikir positif. Untuk menjadi pribadi yang mandiri, kita harus berpikir positif, jangan pernah berpikir negatif. Dan berwawasan global. Ada yang tahu yang dimaksud dengan berwawasan global itu seperti apa? Berwawasan global. Berwawasan global itu seperti apa menurut kalian? Bisa angkat tangan? Berwawasan
berwawasan global? Yuk, jangan takut-takut. Lukas. Lukas mana Lukas? Lukas, berwawasan global itu seperti apa? Berwawasan luas. Berwawasan luas. Ada lagi? Bapak mau dengar yang cewek? Bila berwawasan global itu apa? Berpengetahuan, berwawasan luas. Nah, jadi berwawasan global itu bisa dibilang berwawasan luas, tidak berwawasan sempit. Seseorang yang berwawasan global itu adalah seseorang yang tidak pernah berpikir sempit, tetapi dia berpikiran luas. Kemudian selanjutnya manfaat menjadi pribadi mandiri. Bisa dibaca bareng-bareng. Manfaat yang pertama ada akan mempunyai prinsip dan dasar dalam kehidupannya. Yang kedua akan bisa dan yang ketiga yang keempat dan yang terakhir adalah akan memiliki kewibawaan sehingga dicintai orang lain. Nah, berikut adalah manfaat-manfaat dari menjadi pribadi yang mandiri. Mungkin dari sebagian kalian sudah menerapkannya dan dari pribadi yang mandiri ini banyak sekali manfaatnya. Menjadi pribadi yang mandiri, tidak ketergantungan dengan orang lain. Menjadi pribadi mandiri juga manfaatnya dan dampaknya itu tidak hanya ke diri sendiri, tetapi ke orang lain juga. Dan Bapak ada video, kemudian nanti silakan kalian memberikan masukan mengenai video yang sudah Bapak tayangkan mengenai motivasi hidup mandiri. Nah, itu tadi video tentang motivasi hidup mandiri. Apa yang bisa kita petik dari video tersebut? Anak-anak. Jangan melihat orang dari penampilan. Masih. Ada lagi? Jangan gampang menentukan orang lain, apalagi kita tidak tahu latar belakang kehidupannya bagaimana. Dan terkadang kehidupan seseorang yang sangat sederhana lebih bahagia dibandingkan dengan kehidupan seseorang yang banyak segalanya. Ada lagi? Tangan. Karena pada dasarnya terkadang kehidupan seorang yang punya segalanya pada Tuhan berbeda dengan kehidupan seorang yang sangat sederhana. Dia selalu bersyukur dan ingat pada Tuhan. Dan satu lagi, ingat jangan sia-siakan waktu yang ada, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Itu kamu ngomongin depan kamu, apa ngomongin ke yang lainnya? Nah, jadi yang bisa kita ambil dari video tadi itu kita jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah melihat cover orang tersebut bagaimana. Ya mungkin dari video tadi
salah satu dari mereka itu ada yang yatim piatu, tidak punya orang tua dan ketergantungan dengan, ya maksudnya tidak ada yang menghandle kehidupannya, tapi ada satu teman yang bisa mengajar dia untuk berubah dan menjadi seseorang yang mandiri. Ada yang mau bertanya? Gimana? Cukup. Jika tidak ada yang bertanya, Bapak sudah mengirim ke grup. Itu ada lembar kerja untuk kalian, referensi untuk kalian. Silakan HP-nya boleh dikeluarkan. Silakan HP-nya boleh dikeluarkan. Kemudian silakan buka yang lembar kerja. Bisa dibuka. Dan di situ ada beberapa pernyataan untuk refleksi kalian. Silakan diisi. Kalian silakan hitung juga hasilnya. Itu di bawah ada cara penilaiannya. Silakan dihitung apakah diri kalian itu sudah mandiri atau belum. Bisa dijumlahkan 1 sampai 15 poinnya berapa. Kemudian dilihat apakah kalian sudah mandiri apa belum. Nah, Bapak minta yang anak rumahan dan anak asrama, kemudian anak kos untuk memberitahu atau memberikan hasil teman-temannya. Bisa dibacakan hasilnya. Yang sudah Kamu cukup mandiri, kamu termasuk golongan orang yang cukup bisa berdiri sendiri, orang yang cukup bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu dan cenderung bisa diajarkan. Kemudian yang anak kosan. Apa sih? Sama. Yang anak sama ada yang belum? Oh, Pak. 51. Berarti yang ini ya, Pak? Iya. Nanti ya, kamu sendiri tidak tergantung pada orang lain dan memiliki prinsip yang kuat dan tegas serta dewasa. Kamu pintar mengelola waktu dengan baik dan mampu bekerja sendiri. Nah, jadi apa yang sudah kalian refleksikan itu menjadi untuk mengetahui apakah kalian sudah mandiri atau belum. Dan yang belum bisa dilakukan di rumah karena waktu sudah habis. Dan untuk evaluasi ada link satu lagi untuk evaluasi, bisa kalian kerjakan, kalian kerjakan di rumah dan dikirim ke Bapak. Itu paling lambat nanti sore. Mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan saja. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Menjadi diri sendiri. Ada lagi? Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bisa.
ada di pembelajaran kita kali ini dapat berguna untuk kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Dan untuk minggu depan itu Bapak minta dari sebagian kalian hasil refleksi kalian untuk melaksanakan konseling kelompok. Jadi Bapak bagi kelompoknya dan Bapak panggil juga pelajaran BK lagi. Amin. Bapak, terima kasih atas kesempatan ini hingga kami bisa belajar dengan baik antara teman maupun anak. Pada siang hari ini kami semua akan lanjutkan kegiatan kami dengan proses hidup kami dimanapun anda kami berada. Dua ayat tersebut kami kepada Tuhan antara Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih kalian semua. Bapak akhiri selamat siang.